Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Asmawati SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 kelas 7 LPTK UIN Mataram tahun 2021. Hari ini, tanggal 29 November tahun 2021, saya melakukan praktek mengajar dengan materi ajar bab 2, hidup tenang dengan jujur, amanah, dan istiqomah di kelas 7 semester 1. Dan dalam video pembelajaran ini, yang melakukan praktek mengajar adalah benar-benar saya, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah benar-benar asli video dari saya sendiri. Semoga video pembelajaran ini sangat bermanfaat dan dapat dinilai oleh penguji saya dalam rangka penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nak Dinda? Baik. Ya, alhamdulillah sehat. Ibu juga sehat hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, Nak, karena ini masih suasana Covid ya, jadi kita harus menggunakan hand sanitizer ya. Ya. Ibu juga. Ya, baik. Sebelum memulai pelajaran, sebagai insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa memohon agar pelajaran kita hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ayo berdiri. Kita berdoa, mulai ibu langsung pimpin doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, biar tidur, saya duduk dulu. Kita bermain tepuk anak soleh dulu sebelum belajar ya. Oke. Ayo berdiri. Ayo, kita bermain tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh. Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, tidak suka bohong, bertanggung jawab, istiqomah. Yes, yes, istiqomah. Yes, yes. Istiqomah. Yes, yes. Oke, tepuk tangan. Terus, iya. Dinda masih ingat nggak pelajaran yang minggu lalu? Asik. Apa? Asmaul Husna. Tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa ya? Nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik. Contohnya seperti apa ya nama Allah yang baik? Satu nama Allah yang baik apa? Ar-Rahman. Artinya Allah Maha Pengasih. Pelajaran kita hari ini anak yaitu tentang jujur,
amanah, dan istiqomah. Oke, sebelum pelajaran dimulai, Dinda harus tahu ya, jujur, amanah, dan istiqomah. Nah, pertama, kompetensi dasarnya pelajaran kita. 1. Meyakini bahwa jujur, amanah, dan istiqomah adalah perintah agama. 2. Menunjukkan perilaku jujur, amanah, istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Memahami makna jujur, amanah, dan istiqomah. Yang keempat, KD-nya adalah menyajikan contoh perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Ya nak ya? Terus kompetensi indikatornya berkata dan berbuat apa adanya sebagai implementasi jujur, ya. Bertutur kata dan berbuat yang bisa dipertanggungjawabkan. Terus tidak mencontek saat ulangan mengerjakan tugas, ya nak ya. Mengakui kesalahan, kemudian menyampaikan informasi apa adanya, menjelaskan pengertian jujur, menganalisa makna jujur, amanah, dan istiqomah, dan bisa menampilkan contoh perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pelajaran kita tentang jujur, amanah, istiqomah ini anak, dia memiliki tujuan, ya. Oke, tujuan pertama, mengetahui. Setelah kita belajar tentang jujur, amanah, istiqomah, Dinda bisa mengetahui nanti apa itu jujur, apa itu amanah, apa itu istiqomah, ya nak ya. Tujuan yang kedua, Dinda bisa menampilkan perilaku jujur, perilaku amanah, perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari, ya nak ya. Dan yang ketiga, tujuan setelah Dinda belajar jujur, setelah Dinda belajar amanah, setelah Dinda belajar istiqomah, Dinda bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Bagaimana menjadi anak yang jujur, bagaimana menjadi anak yang istiqomah, bagaimana menjadi anak yang amanah. Oke. Nah, siapkan buku pelajarannya. Jadi pelajaran kita hari ini anak, Dinda harus konsentrasi ya, apa yang ibu ajarkan nanti ya, karena ibu nilai, ada nilainya nanti ya. Oke, baik. Nah, tapi boleh buka maskernya. Nah, ibu guru mau tanya ya. Nah, Dinda pernah dengar kata jujur nggak? Pernah. Dinda pernah nggak jujur? Pernah ya. Iya, pintar, anak yang pintar. Nah, tapi Dinda tahu nggak kira-kira apa itu jujur? Melakukan yang sebenarnya, berkata yang benar, ya tuh sesuai dengan perbuatan. Kalau amanah itu apa? Dinda tahu nggak? Kalau menitipkan barang dikembalikan. Iya, menitipkan barang. Misalnya ada orang yang menitip barang sama Dinda, berarti Dinda harus menjaganya dengan baik, ya nak ya. Nah, sekarang ibu mau suruh Dinda melihat gambar ini. Oke ya, ibu mau suruh lihat Dinda gambar ini. Ini dulu. Nah, lihat, perhatikan dengan baik anak ya, perhatikan dengan baik. Jadi perhatikan. Nah, perhatikan ke ibu. Tadi benar apa yang Dinda katakan, jujur itu berkata, Bu, sesuai dengan apa yang saya perbuatkan. Amanah juga begitu, Bu. Kalau saya dititipkan barang, saya harus menjaga dengan baik. Nah, di situ coba lihat. Jujur anak adalah berkata sesuai dengan perbuatan kita. Ya. Amanah itu adalah dapat dipercaya. Ya, dapat dipercaya jika diberikan tanggung jawab, dia mengerjakan tanggung jawabnya. Ya, istiqomah itu adalah teguh pendirian, berprinsip. Misalnya giat belajar, bapaknya tiap hari ajak pergi ke masjid sholat, walaupun dia masih ngantuk. Aduh, saya masih ngantuk bapak. Iya, subuh, saya masih ngantuk bapak. Bangun sholat subuh. Walaupun ngantuk, ujian cobaannya ngantuk, dia tetap bangun sholat subuh karena waktu subuh sudah tiba. Itu namanya istiqomah. Oke. Coba lihat ini, nah perhatikan ini. Ya. Nah, gambar apa yang Dinda bisa lihat di sini? Banyak ya? Tapi Dinda mau komentar gambar yang mana? Coba lihat gambar apa yang Dinda mau pengen katakan sama ibu yang mana? Coba tunjuk.
Yang itu gambar apa ya? Ini Pak Guru. Pak Guru ini sedang apa kira-kira? Yang mana? Sedang marah. Kenapa dia marah? Karena siswanya nyontek. Siswanya nyontek ya. Jadi kalau dalam mengerjakan tugas itu, mengerjakan ulangan nggak boleh apa? Nyontek. Nggak boleh nyontek. Kalau nyontek itu berarti tidak Jujur. tidak jujur. Iya. Nah, gambar apa lagi ya? Apa itu, Nak? Titipan barang. Titipan barang. Misalnya Dinda disuruh jagain tas ya. Jadi kalau disuruh jagain tas, Dinda harus bagaimana? Harus menjaganya sampai yang pemiliknya pulang. Pulang. Pintar. Tepuk tangan anak ibu, pintar sekali. Nah, baik. Oke, Nak. Jujur ini, amanah ini adalah perintah Allah yang harus ditanamkan dalam diri kita. Oke? Nah, sekarang ibu mau tanya sama Dinda. Setelah Dinda lihat gambar-gambar tadi, Dinda pernah nggak punya pengalaman tentang jujur? Karena Apa? Bunda suruh saya beli gula setengah kilo. Kasih besar dia, Bunda tidak dengar. Ibu tidak dengar, dia kasih besar ceritanya. Ini pengalaman Dinda sendiri atau pengalaman temannya? Sendiri. Pengalaman sendiri. Apa pengalamannya? Ayo, Bang, sudah cerita di ibu di depan sini. Ayo. Bagaimana ceritanya? Bunda Udah ke sini ya. Cerita pengalaman Dinda tentang jujur bagaimana? Bunda suruh beli gula setengah kilo. Ya. Setengah kilo gula harganya 20.000. Bunda kasih uang 50.000. Terus dikembalikan 30.000. Terus? Apakah itu perbuatan jujur? Iya, itu uang tadi 50. Dinda belanjanya 20.000. Terus kembalinya 30. Ya. Terus uang kembali itu Dinda bagaimanakan? Kasih ke Bunda. Kasih ke bundanya Dinda. Iya. Ya, itu namanya apa kira-kira ya? Jujur. Jujur. Berarti Dinda bisa mengembalikan uang kembalian dari kios, kasih kembali ke bundanya sesuai dengan yang dikembalikan kios. Itu namanya jujur. Pengalaman apa lagi sih? Ada nggak? Ada nggak? Apa? Tentang amanah. Tentang amanah, apa pengalamannya? Ceritain sama ibu guru. Kan pas itu di sekolah bilakan pinjam pena. Terus mau pulang. Ya. Terus saya minta penanya saya. Tapi katanya dia penanya sudah hilang. Terus? Terus saya bilang, kenapa kamu tidak menjaga barang saya kayak gitu? Berarti Mila itu dia tidak apa? Tidak jujur. Tidak Jujur. amanah. Iya, toh kan dia tidak bertanggung jawab. Iya toh? Tidak amanah. Tadi kan kalau dititipin barang, dipinjamin barang tapi hilang, tidak dijaga, itu namanya tidak amanah. Ya. Tapi kalau begini, ibu punya cerita ya. Nah, ibu nih punya anak. Setiap pagi azan subuh, ibu selalu kasih bangunin dia nih. Bangun sholat subuh. Ngantuk bu, ngantuk. Saya nggak mau sholat subuh, ngantuk. Nanti bu sebentar lagi. Nggak boleh. Ayo bangun sholat subuh. Dia bangun. Tiap hari karena terbiasa walaupun ngantuk dia tahan, dia lawan. Itu dia tetap sholat. Itu contoh perilaku apa ya? Istiqomah, pintar. Terus dulu. Oke. Duduk kembali di tempatnya. Oke Dinda, ini ada siapkan beberapa kartu untuk kita bermain ya. Nah, sebelum ibu suruh suruh Dinda mencatat pengalamannya. Ibu punya kartu. Sekarang kita tepuk kartu. Oke, Dinda pegang satu tapi nggak boleh lihat ya. Oke. Ini nak pegang satu. Nggak boleh dilihat, begini aja dulu. Ibu guru juga nggak boleh kasih lihat. Ya, berarti begini. Sekarang kita tepuk kartu. Oke, 1, 2 di sini supaya tidak jatuh ke lantai. 1, 2, 3. Oke, Dinda baca apa isi kartunya. Kasih keras. Dinda meminjam. Atau di depan. Kasih keras ya. Dinda meminjam
meminjamkan pena pada Rizky. Terus? Tapi pena itu dihilangkan sama Rizky. Terus? Rizky juga nggak tahu hilangnya di mana. Perilaku apa yang ditunjukkan Rizky? Nah, sekarang ibu baca ulang. Dinda meminjamkan pena pada Rizky, tapi pena itu hilang. Rizky tidak tahu hilangnya di mana. Perilaku Rizky itu apa ya? Tidak jujur, tidak amanah, atau tidak istiqomah? Tidak amanah. Tidak amanah. Kenapa? Karena Rizky tidak menjaga barang pinjamannya, ya? Oke, itu kembali lagi. Ibu masih punya ada permainan satu lagi ya. Oke, ibu masih punya permainan satu lagi. Oke, nah sekarang ibu pilih kata ini. Apa nih? Lawan kata bohong. Kalau lawan kata bohong apa? Jujur. Iya, pintar. Terus gajah ya. Nah sekarang, nak, ibu punya 3 kartu. Ini ibu punya banyak kartu. Nanti Dinda pilih kartunya, ditempel sesuai dia di papan ibu. Ya, ibu sudah siapkan papan di sini ada apa nih? Jujur, amanah, istiqomah. Jadi yang terkait dengan jujur semua, amanah, istiqomah, Dinda cari di sini. Kalau ada yang terkait dengan jujur, Dinda tempel jujur ya. Kalau ada yang terkait dengan amanah, Dinda tempel sini. Istiqomah, Dinda tempel situ ya. Oke. Oh iya, sebelum ditempel, ibu punya satu pertanyaan. Kartu. Lihat ini. Mendekatkan diri kepada Allah dan giat belajar. Itu adalah perilaku apa? Istiqomah. Istiqomah. Oke, sekarang Dinda pilih kartunya, tempel di sini mana yang jujur, mana yang amanah, mana istiqomah. Jadi pertama ini yang hitam, teguh pendirian, giat belajar, gigih, berprinsip walaupun banyak godaan, itu apa? Kesesuaian perkataan dan perbuatan, itu apa? Terus dapat dipercaya, menjaga titipan, menyampaikan informasi apa adanya, tidak tambah, tidak kurang, dan dia bertanggung jawab. Oke, pilih, langsung ditempel. Mau pilih yang mana duluan? Yang itu duluan. Oke, ditempelkan. Dia dapat di mana itu? Kata-kata itu tempatnya di mana? Berkata sesuai apa adanya, sesuai dengan perbuatannya, dia tempatnya di mana? Ayo nah. Oke, satu lagi. Oke. Oke. Satu lagi. Ayo nak, duduk kembali. Terima kasih ya. Ya. Tepuk tangan dulu deh. Iya. Nah, sebelum ibu berikan tugas, nanti ibu punya tugas. Dinda kerjakan tugas. Tugas pertama, Dinda nonton dulu videonya nanti terkait dengan pengalaman jujur amanah istiqomah. Nanti Dinda catat ya di bukunya nah ya. Pengalaman apa yang Dinda alami sendiri atau yang Dinda lihat di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat, atau mungkin yang Dinda nonton televisi,
Atau mungkin Dinda pernah baca buku cerita terkait dengan jujur, amanah, istiqomah, nanti dicatat di bukunya. Tapi nonton videonya ibu dulu. Ibu punya video. Nonton dulu videonya ibu. Ia tidak menjalankannya dengan baik. Ketika diberi perilaku jujur sebagai implementasi dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 4 istiqomah 4 di bab 2 kelas 7 semester 1. Berikut ini merupakan kompetensi dasar bab 2 yang perlu kamu ketahui. 3.5 memahami makna perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. 4.5 menyajikan makna perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Perhatikan kata konsep berikut ini. Surat Al-Ahqaf, beri kepercayaan oleh orang. Dari bab ini kamu menerapkan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Sering kita melihat di tengah-tengah masyarakat seseorang yang ketika diberi kepercayaan oleh orang lain lalu mengkhianati amanah tersebut. Ketika diberikan kepercayaan untuk menjadi ketua panitia, ia tidak menjalankannya dengan baik. Ketika diberi kepercayaan untuk mengelola keuangan, ia menyalahgunakannya untuk kepentingan lain. Masih banyak lagi perilaku-perilaku tidak amanah yang sering kita lihat di masyarakat yang akhirnya merugikan pihak-pihak lain. Kita sering pula menyaksikan perilaku orang yang tidak konsisten atau tidak istiqomah dalam melakukan kegiatan. Jika ditugasi oleh guru, malah tidak menyelesaikannya atau melalaikan kewajiban seorang muslim seperti sholat yang tidak tepat waktu. Perilaku ini juga merugikan si pelaku. Ada ungkapan, siapa dia pasti dapat. Ungkapan ini mengisyaratkan agar kita selalu istiqomah dalam mengerjakan sesuatu. Yakinkah kalian bahwa orang yang dia pasti dapat? Buktikan kalau kalian adalah generasi Islam yang hebat. Dari contoh kasus yang diceritakan di atas. Oke. Nah, sudah nonton videonya, Nak? Sudah. Ya, tentang jujur tadi ya. Tidak dapat dipercaya, sudah jadi ketua kelas, sudah jadi ketua panitia, tidak mau melaksanakan tanggung jawabnya ya, dengan baik. Tadi juga Dina nonton, ya kan? Dia mengabaikan tugas-tugas yang diberikan guru, ya. Nah, itu contoh-contoh. Nah, sekarang Dinda catat di bukunya. Tuliskan atau catat masing-masing satu pengalaman Dinda, baik yang Dinda lihat atau yang Dinda nonton di televisi atau yang mungkin Dinda pernah baca tentang orang yang tentang jujur, tentang amanah, tentang istiqomah. Nah ya, masing-masing satu, oke? Ayo tulis ambil di bukunya. Ya, tulis, oke. Setelah ya ditulis nanti pengalamannya yang lain dan mengerjakan soal ini. Nanti Dinda tulis pengalamannya di sini di buku catatan. Terus penanya pakai lihat di tasnya, enggak boleh pakai tinta merah. Ayo. Nanti langsung ini ada LKPD-nya, Nak ya. Ini ada LKPD pertanyaan ya. Pertanyaan tentang jujur, amanah, istiqomah. Setelah Dinda mengikuti pelajaran dari tadi, Dinda harus menjawab LKPD ini. Ya. Ya, di sini coba kuncinya di sini. Itu adalah ya. Oke, pintar. Soal nomor 1 ya, jujur adalah, terus ya, istiqomah.
amanah lagi di bawahnya. Ya, terus oke, amanah apa nak? Iya, nah sudah. Oke. Nah, setelah Dinda tadi sudah lihat video, sudah mengerjakan tugas, dan dari video itu kan Dinda bisa mengingat kembali. Perhatikan di ibu sini, nah, lihat pengalaman-pengalaman Dinda tentang jujur, amanah, dan istiqomah ya, Nak ya. Jadi ibu dapat menyimpulkan, nantinya LKPD-nya dikumpul ya. LKPD-nya dikumpul. Atau dari pengalaman itu Dinda maju dulu, ceritakan tentang, sebelum ibu simpulkannya, kan tadi Dinda sudah nonton video, informasi banyak yang Dinda terima ya. Jadi pasti punya pengalaman. Tadi ibu ingat di awal Dinda sudah ceritakan pengalamannya tentang jujur, yang beli apa tadi? Gula. Beli gula, terus tentang amanah yang siapa pinjamin penanya tadi? Mila. Sekarang ceritakan tentang pengalaman Dinda tentang istiqomah. Ada nggak kira-kira pengalamannya? Ada. Katanya Ustadz Tas itu kalau kita mau cepat pergi ngaji sholat berjamaah harus datang cepat. Nanti kalau tidak datang cepat tidak dapat sholat berjamaah bersama. Ya, berarti setiap mengaji itu harus datang cepat, karena kalau datang cepat dapat sholat berjamaah secara teratur ya, Nas. Berarti setiap harinya sholat berjamaah di tempat ngaji. Ya. Itu namanya pengalaman istiqomah, betul. Oke, Nak. Baik. Jadi ibu dapat simpulkan. Perhatikan di ibu sini, lipat tangan ya, nanti LKPD-nya dikumpul di ibu ya. Ini sudah dikerjakan, jujur, amanah, dan istiqomah. Nah, ibu dapat menyimpulkan bahwa perilaku jujur, berkata apa adanya sesuai yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita perbuatkan, itu adalah perintah Allah. Nah ya, dan kalau kita dalam pribadi kita, simpan pensilnya dulu nak. Ya, lipat tangan, dengarkan ibu. Kalau di dalam diri kita sudah ada sifat atau perilaku jujur, dengan sendirinya kita pasti akan bertanggung jawab atau amanah. Kalau jujur sudah ada, amanah ada dalam diri kita, dengan sendirinya pula kita akan istiqomah, teguh pendirian. Oke, nah dari pelajaran tadi dari awal sampai akhir, nanti Dinda catat ya di bukunya, sampaikan apa saja pelajaran-pelajaran itu yang baik ibu sampaikan ya. Nah, lihat ibu, dan apa saja yang tidak baik. Nah, begitu juga penyampaian ibu, pelajaran ibu tadi ya, yang ibu sampaikan, mengajarnya ibu tadi, yang ibu sampaikan, nanti Dinda catat sama ibu ya. Bu, tadi ibu ngajar begini-begini, enggak mau saya yang begini, maunya saya begini-begini ya. Nanti apa yang ibu ajarkan dari tadi itu yang Dinda anggap kurang, terus apa yang Dinda anggap ada kelebihannya, dan sebaiknya bagaimana. Oke. Jadi bagaimana pelajaran hari ini anak? Dinda mengerti atau tidak? Mengerti. Alhamdulillah sudah dimengerti. Kalau sudah dimengerti, dengarkan di ibu sini kesimpulannya. Ibu tekankan, setiap hari dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun Dinda berada, dengan siapapun, kita harus berperilaku jujur, berperilaku amanah, dan berperilaku istiqomah dimanapun ya. Nah, jadikanlah kita pribadi yang jujur, pribadi yang amanah, pribadi yang istiqomah. Kita tampilkan perilaku itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum ibu akhiri pelajaran ini, ingat, minggu depan pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang hidup bersih ya, hidup menjadi nyaman dengan kebersihan. Pelajaran itu kita belajar tentang wudhu, tentang tayamum ya, tentang hadas dan najis.
Jangan lupa belajar di rumah dengan giat ya, supaya pelajaran yang akan datang Dinda bisa memahaminya. Jangan lupa nak, tetap berperilaku jujur, amanah, istiqomah dalam kehidupan sehari-hari, dan giat belajar. Oke? Lipat tangan, bangun, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan sama-sama juga membaca doa selesai belajar ya nak ya. Oke, mari kita berdoa bersama-sama agar pelajaran kita hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Gua akan membaca Al-Fatihah untuk menutup pelajaran ini. Sudah, jangan dulu dirapikan. Kita berdoa ya. Oke. Nah, kita sama-sama berdoa dan sama-sama membaca Alhamdulillah. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedua sudah.